Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Sirah Nabawiyah, di mana menceritakan tentang manusia terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai contoh qudwah sholihah di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang pasca perang Badar dan memasuki persiapan atau saat-saat menjelang perang Uhud. Sehingga bahasan kita tentang perang Uhud pada sore hari ini. Setelah kaum Quraisy kalah telak di dalam perang Badar, hal itu menyisakan luka yang mendalam bagi mereka. Mereka mempunyai dendam membara untuk dibalaskan kepada kaum muslimin. Maka mereka bersiap-siap segera setelah mereka kalah dari perang Badar tersebut, lalu mengumpulkan pasukan kurang lebih 3.000 pasukan. Dan perang Uhud ini dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Pasukan kurang lebih awalnya 1.000 orang. Perang Uhud ini awalnya Rasulullah SAW mimpi bahwa beliau mengayunkan pedang, lalu pedang itu patah. Kemudian diayunkan lagi, pedang tersebut kembali utuh seperti semula. Hal ini sepertinya mengisyaratkan bahwa perang Uhud nanti ketika pedang Rasulullah patah, orang-orang Islam akan mendapatkan kesulitan atau musibah atau kekalahan. Dan kemudian ayunan yang kedua utuh kembali, itu menunjukkan bahwasanya orang Islam bisa pulih kembali, bisa kuat kembali, dan pada perang-perang yang berikutnya akan meraih kemenangan kembali. Jadi Rasulullah mimpi dengan mimpi yang benar. Di dalam mimpi yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ra'aitu anni fi dir'in hasinah. Saya ketika dalam perang Uhud itu, Rasulullah melihat beliau memakai baju besi rangkap 2, baju besi yang begitu kuat. Fa'awwal tuhal Madinah,
Maka Nabi mengisyaratkan, mentakwilkan baju besi itu sebagai kota Madinah yang dijadikan sebagai tameng, yang dijadikan sebagai pelindung oleh Rasulullah. Kaum Quraisy mereka dengan 3.000 pasukan, di antaranya terbagi 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan, 700 orang memakai tameng, yang 200 berkuda. Berarti yang 2.100 jalan kaki dan tidak bertameng, tetapi membawa senjata yang tajam. Juga mereka mengajak beberapa wanita. Wanita-wanita itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, tetapi untuk membangkitkan semangat dan untuk menghina mereka kalau ada di antara mereka yang lari ke belakang. Sehingga wanita-wanita itu ditempatkan di belakang pasukan. Kalau ada orang yang lari ke belakang karena takut, maka tugasnya wanita-wanita tersebut mengolok-olok, kamu ini kok kayak perempuan saja, penakut, apa ndak malu sama kita? Mungkin begitu. Kamu itu pakai rok saja, ndak pantas jadi laki-laki. Sehingga laki-laki yang lari tadi itu malu, kemudian kembali ke medan perang. Itu diantara cara-cara membangkitkan semangat oleh orang-orang kafir supaya mereka menang dalam perang. Di antara cara yang lain lagi, mereka membawa seluruh hartanya, seluruh barang-barang yang dicintai dibawa, supaya membangkitkan semangat tidak kalah. Karena perasaan akan kehilangan harta benda akan membuat orang sungguh-sungguh di dalam berperang. Aneh. Tapi nyatanya akhirnya kalah juga. Akhirnya semuanya diambil sama orang Islam itu nanti di dalam perang Hunain. Nah, ini perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat ketika mendapatkan kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menyerang Madinah. Kemarin sudah kita bahas sebagian, di mana para sahabat sebagian setuju menyambut musuh di dalam kota dan sebagian yang lain setuju menyambut musuh di luar kota. Sampai pada akhirnya disepakati oleh Rasulullah untuk menyambut musuh di luar kota, tidak di dalam kota. Meskipun hal tersebut masih menyimpan ganjalan bagi orang-orang yang tidak disetujui pendapatnya, sehingga nanti akan ada di antara mereka yang keluar dari pasukan tidak mau berperang, terutama orang-orang yang ingin berperang di dalam kota. Mereka itu yang dipengaruhi oleh Abdullah Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik, ketuanya orang munafik. Nah, ketika sudah selesai bermusyawarah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat. Waktu itu hari Jumat. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu, sehingga ada bermalam terlebih dahulu. Perang Uhud itu
terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Syawal habis Ramadan, tahun ketiga setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Terletak di daerah dekat Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kurang lebih 5,5 kilometer dari Masjid Nabawi. Yang sudah pernah ke sana mungkin bisa ngira-ngira, tapi sepertinya belum ada ini yang pernah ke sana. Setidaknya bisa lihat di YouTube. Jadi 5,5 kilometer, tidak terlalu jauh dari Madinah. Di sanalah mereka berperang, menunggu musuh. Dan di dekatnya Uhud itu, Gunung Uhud, ada bukit namanya Ainain, yang nanti bukit itu menjadi tempat yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan, atau bukit tersebut bukit yang sangat menentukan menang dan tidaknya pasukan yang berperang di Uhud tersebut. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kurang lebih ada 1.000 orang, dan di sana oleh Rasulullah SAW dibagi 3. Ada kelompok Muhajirun, ada kelompok suku Aus, ada kelompok Khazraj. Dan kelompok Muhajirun dipimpin oleh Mus'ab bin Umair yang nanti akan syahid, meninggal di dalam perang tersebut. Kelompok Aus, benderanya, ya, ada bendera-benderanya. Benderanya dibawa oleh Usaid bin Khudair. Dan kelompok Khazraj, benderanya dibawa oleh Al-Habbab bin Mundir. Jadi ada 3 kelompok pasukan besar, yang masing-masing kelompok ini mempunyai atau membawa bendera yang dipegang oleh masing-masing sahabat tadi itu. 100 orang di antara mereka menggunakan baju besi, termasuk Rasulullah. Bahkan beliau merangkap baju besinya itu 2 rangkap, tebal, kuat. Seakan-akan Rasulullah ada firasat, ini berat ini nanti akan menerima banyak pukulan, banyak sabetan pedang. Maka Rasulullah merangkap bajunya, baju besinya tersebut. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi imam sholat. Jadi selalu Rasulullah sebelum beliau pergi itu menunjuk salah satu sahabat untuk mengimami sholat. Dan yang ditunjuk saat itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, yang juga biasa adzan di dalam sholat subuh selain Bilal bin Rabah, untuk ngimami di Madinah. Berangkatlah pasukan dipimpin oleh Rasulullah. Ketika sudah sampai di Bukit Wada, yang terkenal di dalam syair Tola'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada. Nah, itu Wada, sebuah tempat yang ada di dekat Madinah. Di situ ada bukit yang disebut dengan Bukit Wada. Rasulullah SAW melihat
sekumpulan orang kurang lebih di situ ada sampai 600 orang. Mereka bersenjata lengkap, mau gabung, yang dipimpin oleh atau diketuai oleh Ubay bin Salul. Lalu ditanya, siapakah mereka itu? Kemudian ada yang jawab, mereka itu dari Bani Qainuqa, baninya orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang kafir yang belum masuk Islam, orang Yahudi. Mereka mau apa? Mau gabung untuk ikut berperang bersama kaum muslim. Lalu katanya Rasulullah, apakah mereka sudah masuk Islam? Dijawab, belum wahai Rasulullah. Kalau begitu suruh mereka pulang, katanya Nabi. Suruh mereka kembali, karena kita tidak meminta bantuan orang musyrik untuk perang melawan orang musyrik juga. Sehingga ditolak. Karena mereka masih musyrik, mereka masih kafir, dan hal tersebut adalah yang utama, karena nanti akan timbul banyak masalah. Kalau orang sama-sama musyriknya, bisa jadi malah membelot nanti. Akan begitu banyak masalah kalau pasukan tersebut gabung, sehingga mereka ditolak. Karena perang itu bukan perang bela negara, bukan perang bela kelompok, bukan perang bela harta, tapi perang bela agama karena Allah. Lah kalau ada orang ikut gabung bukan karena Allah, maka akan kacau, akan terpecah belah nanti, sehingga ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, dedengkotnya kaum munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, terus dia memberikan atau menyebarkan isu-isu di antara pasukan, menggunting dalam lipatan, memecah belah, menyebarkan hoax, sehingga banyak orang-orang yang termakan dengan hasutannya Ubay bin Salul. Dia mengatakan, ini kita sia-sia belaka, ini kita berangkat, nggak akan ada perang ini, nah, kita pulang saja. Itu disebarkan. Bahayanya orang munafik, ya. Tidak dari luar, musuh dalam selimut, itu yang paling berbahaya. Sehingga ada 300 pasukan yang termakan hasutannya Ubay bin Salul, yang memutuskan untuk keluar dari pasukan dan pulang. Mereka tidak peduli lagi dengan Rasulullah, tidak peduli lagi dengan persatuan umat Islam, mau cari enaknya sendiri. Mesti begitu orang munafik itu. Sampai ada yang ngejar mereka, diajak untuk kembali. Ayo kita kembali untuk berperang. Kita kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Abdullah bin Amr bin Haram, tetapi tetap saja mereka menolak. Akhirnya didoakan oleh Abdullah bin Amr bin Haram, semoga engkau tidak mendapatkan nikmat Allah, wahai musuh-musuh Allah. Dikatakan semacam itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keluarnya 300 orang dari pasukan ini,
telah diisyaratkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 166. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa biiznillah waliya'lamal mu'minin. Apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan seizin Allah. Nanti akan kalah kaum muslimin. Waliya'lamal ladzina nafaqu, supaya orang-orang yang munafik menyembunyikan keburukan di dalam hatinya dan menampakkan kebaikan. Wa qila lahum ta'alau, dikatakan kepada mereka, disusul mereka sudah, ayo kita ikut perang, qatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah, awidfa'u, atau kalian bertahan. Qalu, mereka mengatakan, lau na'lam qitalan lattaba'nakum, seandainya kita mengetahui bahwasanya akan terjadi perang, maka kita akan ikut kalian. Ini kata-kata orang munafik ketika selesai perang. Jadi mereka itu pintar ngomong. Seandainya jadi perang beneran, kita ikut pasti itu. Semangat ngomongnya, tapi nggak ikut. Hanya kalau, dan soalnya kita nggak yakin waktu itu, kayaknya nggak jadi perang deh. Wah, seandainya tahu, mesti ikut itu. Aduh, sayang sekali, sayang, saya nggak ikut. Padahal memang dia sengaja nggak ikut. Model orang semacam itu kadang-kadang banyak sampai sekarang. Seandainya saya tahu, mesti saya tolong itu. Padahal dia tahu, tapi nggak mau nolong. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Pada hari itu mereka itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan apa-apa yang tidak, mereka mengatakan dengan mulut mereka apa-apa yang tidak ada di dalam hatinya. Jadi bohong. Hati sama mulutnya itu beda. Allah a'lam bima yaktumun, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Sehingga dengan mundurnya 300 pasukan tadi itu tinggal 700 melawan 3000. Bahkan dengan mundurnya 300 pasukan itu, yang lain itu mau ikut-ikutan. Kemana? Pulang ah. Aduh, gimana ya? Aduh, pulang aja yuk, pulang. Balik aja, balik. Aduh, gimana ya? Itu banyak yang mau ikut-ikutan pulang. Apalagi yang satu Bani. Sehingga banyak dari Bani Khazraj dan Bani Aus, suku Aus tadi itu, yang kelompok besar tadi itu, yang mau ikut juga balik ke Madinah, tidak ikut berperang. Tetapi mereka dikuatkan, sehingga yang betul-betul bertahan itu adalah orang-orang yang memang betul-betul imannya kuat, takwanya kuat, dan sudah tersaring begitu. Idhammat ta'ifatani minkum antafsala wallahu waliyuhuma. Dalam Ali Imran ayat 122, ketika dua golongan dari kalian yang ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal hanya kepada Allah. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka itu diketahui. Yang kepingin mundur, yang tetap istiqomah, itu Allah tahu semuanya, disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan 700 pasukan.
Ketika sudah sampai di sebuah daerah yang bernama Syaikhon, di sana ada pemuda-pemuda yang masih muda. Maksudnya masih perpindahan antara anak-anak menuju pemuda. Kalau kita kan yang namanya pemuda itu kan kalau belum kawin kan gitu. Meskipun umurnya 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, kalau belum nikah kan masih muda. Tapi kalau umurnya 18 tahun udah nikah, bukan pemuda lagi namanya. Tapi ini yang dimaksud di sini anak-anak yang menuju dewasa, yang daftar ikut perang kepada Rasulullah SAW. Jumlah mereka ada sekitar 14. Masih anak-anak. Kalau kita zaman sekarang sepertinya umur-umur SMP kelas 1 gitu ya. Masih SMP-an begitu anak-anak itu. Masih SMP kelas-kelas 1, 2. Mereka ngeyel ikut perang. Subhanallah ya. Bisa kita bandingkan, kita bayangkan kalau pemuda-pemuda zaman sekarang begitu. Diajak perang, wah, lari. Diajak konser, wah itu yang paling pertama, ya. Ini pemuda-pemuda yang akhirnya ditolak oleh Rasulullah SAW karena terlalu kecil untuk ikut berperang, anak-anak. Kemudian juga Rasul mengizinkan 2 di antara mereka karena yang satu itu ahli memanah, dan juga mengizinkan yang satunya lagi yang bernama Samurah bin Jundub itu karena badannya kuat, bongsor. Meskipun masih muda, masih anak-anak, tapi badannya udah gede. Jadi kayak orang dewasa dan kuat. Menurut riwayat umur mereka ya sekitar 14 sampai 15 tahun. Umur-umur SMP itu kan ya. Nah, ini kisah yang terjadi di sepanjang perjalanan menuju Uhud, menuju perang Uhud. Kemudian mereka nginep di dekat Uhud. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengatur-ngatur pasukan malam tersebut untuk menyambut peperangan esok harinya. Dan pembelotan 300 pasukan tadi itu tidak menyebabkan pasukan yang berjumlah 700 tadi itu menjadi kendor semangatnya. Ketika sudah sampai di tempat, mereka tetap semangat, tetap beriman, dan tetap mengikuti seluruh arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul malam tersebut mengatur strategi, yaitu di dekat Uhud situ ada sebuah bukit yang sudah kita sebutkan tadi namanya Ainain. Rasulullah menempatkan di atas bukit itu 50 pemanah. Jadi bukit itu sangat strategis. Katakanlah ini bukit di mana kaum muslimin di sini, dan di sini ada jalan yang kalau musuh menyerang lewat bukit, maka hancurlah kaum muslimin. Sehingga pasukan itu menghadap ke belakang yang di atas bukit tadi itu, supaya kalau ada orang-orang kafir nyerang dari belakang lewat bukit itu dipanah sehingga mereka lari. Jadi bukit ini sangat strategis dan sangat penting kedudukannya di dalam perang tersebut. Nabi sudah bisa membaca situasi, beliau ahli strategi.
Ini bukit ini harus dikuasai oleh kita. Ditempatkan lembu pemanah di situ dan beliau berpesan dengan pesan yang sangat kuat untuk supaya mereka tidak meninggalkan sekali-kali bukit tersebut. In ra'aitumuna takhtafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadza hatta ursila. Walaupun kalian melihat kita disambar-sambar burung, maksudnya kita kalah hancur lebur, kita lari tunggang langgang, kita kacau balau, kalian jangan pergi dari bukit sini. Mungkin kan kalau zaman sekarang diberi instruksi begitu, siap, dikit-dikit siap aja, siap, gayanya aja siap-siap. Kemudian kata Rasul, kalaupun wa in ra'aitumuna hazamna alqaum wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Dan sebaliknya, kalau kalian melihat kita menang, kita tombak-tombak mereka, kita kalahkan mereka, kita ambil harta mereka, kita menang total, mereka lari tunggang langgang, tetap jangan pergi dari bukit sini. Wah. Sampai nanti saya utus utusan untuk memberitahu kalian, pergi ya sudah, baru boleh turun, jangan turun. Siap? Nah, mungkin gitu ya. Kayaknya sungguh-sungguh. Jadi 50 pemanah disiapkan di atas bukit yang mereka ini begitu menentukan posisinya. Tapi nanti pada akhirnya mereka tidak menyadari pentingnya posisi mereka itu karena tergoda oleh harta. Nah. Kemudian ketika sudah hari menjelang pagi, musuh sudah mulai kelihatan. Dan musuh itu kan ada di antara mereka juga yang dari Bani Khazraj dan Bani Aus, suku Aus yang ada di pihak Muslim, sehingga musuh itu ngajak-ngajakin, hei yang sebani sama saya, Bani Aus, Bani Khazraj, ayo ikut kita, nggak usah belani orang Islam gitu. Ayo teriak-teriak gitu, ayo ikut gini, sama-sama saudara kita ini. Jangan sana, nanti kita jadinya bermusuhan. Tapi alhamdulillah tidak ada satupun yang tergiur dengan ajakan tersebut, sehingga mereka tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah pertempuran. Pertempuran yang begitu sengit. Pada babak pertama ini, karena kita bagi jadi 2 babak. Babak pertama ini kaum muslimin menang, dipukul mundur. Rasulullah, siapa yang mau ngambil pedang saya ini dan menunaikan haknya? Lalu ada seorang sahabat, Abu Dujanah radhiyallahu anhu, saya wahai Rasulullah. Diambil pedangnya Rasulullah dan berperang dengan penuh kesatria. Abu Dujanah radhiyallahu anhu membabat musuh-musuh. Kemudian juga ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah yang berperang dengan gagah perkasa, membabat musuh-musuh. Ditantang oleh seorang kafir yang bernama Siba bin Abdul Uzza. Diladeni oleh Hamzah. Tidak pernah takut Hamzah dengan lawan-lawannya, dan Siba bin Abdul Uzza ini dibabat mati oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun saat itu ada kejadian seorang budak yang bernama Wahsy
budaknya Jubair bin Mut'im yang punya dendam pribadi dengan Hamzah bin Abdul Muthalib yang telah membunuh saudaranya di dalam perang Badar, menjanjikan budaknya yang bernama Wahsy menggunakan kesempatan perang Uhud untuk membunuh Hamzah, dan dijanjikan akan dimerdekakan Wahsy tersebut. Wahsy ini konon dia adalah seorang ahli tombak, bukan dari negeri Arab tapi dari negeri Persia, sehingga dia membawa tombak lalu mengendap-endap membelakangi atau di belakangnya Hamzah yang sedang bertempur, dan dia memang tidak berani berhadapan-hadapan langsung dengan Hamzah karena mesti akan kalah. Jadi dia dengan cara curang dari belakang dan dari jauh, kemudian ketika melihat kesempatan Hamzah lengah, maka dilemparkanlah tombak tersebut dengan sekuat tenaga, dan dengan keterampilannya dia di dalam melempar tombak sehingga tepat mengenai jantungnya Hamzah dari belakang, dan gugurlah, syahidlah Hamzah bin Abdul Muthalib di dalam perang Uhud tersebut. Lalu Wahsy nggak ikut perang, langsung balik pulang, dia lari. Ya sudah, perlunya hanya cuman bunuh gitu saja untuk mendapatkan kemerdekaan dia, dan dia dimerdekakan. Nanti akan ada kisah lagi tentang Wahsy ini ketika Fathu Makkah atau ditaklukkannya Makkah. Perang terus berlangsung. Mus'ab bin Umair yang memegang benderanya kaum muslimin dari golongan muhajirun, dia ditebas oleh orang-orang kafir yang megang bendera tangan kanan. Kemudian karena tangannya udah ditebas, maka dia ganti pegang bendera dengan tangan kiri. Tangan kiri gantian ditebas sehingga dia tidak punya tangan lagi. Maka bendera itu supaya tetap berkibar dan supaya tetap membangkitkan semangat kaum muslimin, maka dia dekap dengan pahanya. Lalu kaum kafir menusuk-nusuk Mus'ab bin Umair, membabat-babatkan pedang mereka, sampai akhirnya gugurlah Mus'ab bin Umair dengan puluhan luka-luka yang begitu banyak, sampai-sampai sulit dikenali nanti ketika diperiksa jenazah-jenazah tersebut. Mus'ab bin Umair, beliau radhiyallahu anhu adalah dai atau mubaligh pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama di Madinah. Ketika, kalau masih ingat ya, ketika setelah Bai'atul Aqabah, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di Madinah. Sehingga ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Madinah udah siap, udah pada Islam semua. Karena jasanya Mus'ab bin Umair ini yang mendakwai orang-orang Madinah. Nah, inilah gugur di Uhud, yang kalau antum pernah dengar kisahnya sahabat yang gugur di Uhud dan kemudian kain kafannya tidak cukup. Kalau dibuat nutupi wajahnya maka kakinya kelihatan, kalau dibuat nutupi kaki maka wajahnya kelihatan. Ditarik ke bawah wajahnya kelihatan, ditarik ke atas kakinya enggak ketutupan. Lalu bagaimana? Maka oleh Rasulullah nanti disuruh nutupi wajahnya dan kakinya ditutupi dengan rumput-rumput. Mus'ab bin Umair. Padahal Mus'ab bin Umair ini ketika mudanya atau ketika sebelum Islam, pemuda
yang the have, pemuda yang kaya raya, anaknya konglomerat, segala sesuatunya terpenuhi sudah, anak mama ya, bahasa sekarang, mau minta apa saja diturutin, kendaraannya mewah-mewah, mungkin kalau sekarang gitu ya, sport gitu, kendaraannya sport, garasinya isinya pokoknya crazy rich Arabian, kaya gila, saking kayanya ya sampai ada gilanya. Udah kemana-mana wanita-wanita pada ngelirik, pada ingin untuk menjadi gebetannya bahasa sekarang. Itu Mus'ab bin Umair. Seluruh laki-laki, semua laki-laki iri melihat enaknya hidupnya Mus'ab bin Umair. Duit tinggal minta, kendaraan udah ada, semuanya ada. Semuanya iri laki-laki. Tapi ketika meninggal dunia kayak begitu. Sehingga banyak sahabat-sahabat saat itu yang nangis, meneteskan air mata melihat kondisi kematian Mus'ab bin Umair yang 180 derajat beda dengan masa sebelum Islam. Kenapa kok sampai segitu? Karena demi Islam, demi membela iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan semua itu. Dunia yang begitu banyak tadi itu dia tinggalkan demi membela Rasulullah SAW dan agama Islam. Mus'ab bin Umair. Ya. Nah, itu kisahnya Mus'ab bin Umair. Kemudian saat itu babak pertama ini kaum muslimin menang. Sehingga musuh lari tunggang langgang. Yang di atas bukit melihat kaum muslimin menang dan melihat musuh itu lari, dan dilihat juga kaum muslimin banyak yang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada senjata-senjata yang dikumpulkan, baju-baju besi dikumpulkan, kemudian juga tameng-tameng, ada perhiasan-perhiasan yang berharga. Itu yang di atas bukit kepengin. Wah, bahasa kita, kok enak ya yang di bawah. Wah, mereka malah ngumpul-ngumpulin barang-barang. Kita ini di atas cuman diem aja. Ayo turun yuk. Gitu. Turun yuk. Ada yang ingetin, jangan. Apa kalian tidak ingat dengan pesan Rasulullah? Kalaupun kalah, jangan turun. Kalaupun menang, juga jangan turun. Tetap di sini sampai nanti ada yang ngabarin kita supaya kita boleh turun. Tapi akhirnya mereka tidak tahan dengan godaan harta. Nah, ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya itu adalah godaan harta. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya itu, kalau umatnya kaya raya, bukan kalau umatnya miskin. Kalau sudah dibuka pintu-pintu rizki oleh Allah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sehingga mereka kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan harta itu dan melupakan akhiratnya. Yang dikhawatirkan Rasulullah terjadi ketika di dalam perang Uhud tersebut. Lupa dengan pesan Rasul, padahal barusan. Apalagi yang zaman sekarang yang sudah 1500 tahun, 1400 tahun lebih ditinggal Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah, di mana pesan-pesan beliau hanya tertulis, tidak ketemu langsung, tidak tahu langsung bagaimana seriusnya Rasulullah memberi pesan.
Ini yang tahu langsung, berhadapan langsung dengan Rasulullah dan tahu seriusnya Rasulullah di dalam memberi pesan, dia selisihi pesan Rasulullah. Ya. Apa sebabnya? Harta, berhati-hati dengan harta. Harta, tahta, wanita. Biasanya ngomongnya begitu. Itu sudah satu paket. Satu paket yang sama-sama sulit ditolak oleh orang yang bertakwa, godaan yang paling besar. Nah, kemudian mereka turun, lalu mereka juga ikut-ikutan ngambil sehingga bukit tersebut kosong, tidak ada yang menjaga. Saat itu kaum kafir dipimpin oleh yang nanti akan menjadi panglima perang yang dahsyat ketika sudah Islam, Khalid bin Walid, yang saat itu masih kafir. Khalid bin Walid ini juga ahli strategi perang, bukan orang sembarangan dia. Ketika kaum kafir itu sudah kocar-kacir, tunggang langgang lari, Khalid ngelihat, kok bukitnya kosong sekarang? Maka dia segera mengumpulkan pasukannya, sedikit demi sedikit, akhirnya terkumpul banyak, hilang dari pandangan orang-orang Islam. Ternyata Khalid ini muter dengan pasukan berkuda dan pasukan yang masih tersisa, dan sebenarnya mereka belum benar-benar kalah ya, belum betul-betul mundur, hanya lari begitu saja. Tapi kaum muslimin sudah keburu merayakan. Akhirnya Khalid mundur, muter lewat belakang bukit yang seharusnya saat itu dipanai oleh yang jaga bukit, tapi sudah tidak ada, kosong, sehingga dia bisa naik bukit dan akhirnya secara tiba-tiba menyerang orang Islam dari belakang. Ngadep ke sana, tiba-tiba dari belakang, ternyata dikira sudah pulang, dikira sudah lari semua. Sehingga kacau balaulah, gantian kaum muslimin yang kacau balau. Ya, kita ambil hikmah ya, bagaimana akibatnya ketika kaum muslimin tidak nurut sama Rasulullah itu begitu. Akibatnya massal, kesusahannya dirasakan oleh semuanya, gara-gara segelintir orang, gara-gara sebagian saja yang tidak mau nurut sama Rasulullah. Sehingga yang terkena semuanya, kacau balau, sampai-sampai mereka sulit membedakan mana musuh, mana teman, mana lawan, mana teman. Kita bisa bayangkan saking kacaunya kan. Ini teman saya atau bukan ini? Tidak bisa membedakan antara muslim sama kafir. Sampai-sampai ada seorang yang bernama Al-Yaman. Ini bapaknya Hudzaifah, seorang sahabat yang dibunuh oleh orang muslim sendiri. Saat itu ketika Al-Yaman diserang oleh sahabat, itu Hudzaifah udah teriak-teriak. Kalau bahasa kita sekarang ya, "Woi, itu bapak saya, woi. Jangan diserang. Itu teman itu, woi, teman." Tapi karena kacau balau, ya, bingung, akhirnya Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah tadi itu, ditusuk dan dibunuh oleh orang Islam sendiri. Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau awalnya ketika Mus'ab bin Umair tadi itu meninggal dunia dalam saat-saat ini ya, Mus'ab bin Umair, ketika Mus'ab bin Umair gugur dan perawakan Mus'ab bin Umair yang seperti sudah kita sebutkan tadi
yang ganteng, rupawan dan atletis, keren, itu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dianggap oleh orang-orang kafir yang telah dibunuh itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka teriak-teriak, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Dan itu dipercayai oleh orang Islam, oleh pasukan Muslim. Dengan keadaan kacau balau begitu, dikabari Nabi Muhammad telah wafat. Down langsung gak semangat sudah perang. Dan mereka lari tunggang langgang ke tempat-tempat yang menurut mereka bisa menyelamatkan mereka. Tidak peduli lagi dengan peperangan sudah, tidak peduli lagi dengan teman. Nah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat yang ada sekitar 9 sahabat yang mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ tersebutlah kisah-kisah heroik, ya, kisah-kisah kepahlawanan dari para sahabat-sahabat ketika membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Thalhah bin Ubaidillah, 9 orang ya waktu itu. 9 orang ini 7 dari orang Ansor dan 3 dari Muhajir. 7 ini satu-satu maju ngadepin musuh, mati. 2 gugur, sampai 7 gugur semuanya. Yang 3 ini pun juga akhirnya gugur semuanya. Kita bisa bayangin betapa dahsyatnya serangan kepada Rasulullah. Karena saat itu, kenapa kok orang kafir jadi tahu kalau Nabi itu masih hidup? Karena ada seorang sahabat yang ketika mengetahui ternyata Nabi Muhammad masih hidup, itu teriak dengan sekencang-kencangnya. Dalam satu sisi itu membangkitkan semangat, tapi dari satu sisi yang lain juga memberitahukan keberadaan Nabi begitu kepada orang-orang kafir. Dengan teriakan yang begitu kencang, Nabi Muhammad masih hidup di sini. Akhirnya orang kafir pada datang ke situ, nyerang Rasulullah SAW yang dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang begitu mencintainya, mengorbankan hidupnya. Thalhah bin Ubaidillah ini menjunjung Nabi Muhammad SAW supaya bisa naik ke bebatuan sampai tangannya itu nggak terasa lagi katanya, ya. Saking lamanya mendorong Nabi Muhammad ke atas, dan diuji oleh Rasulullah SAW. Man ahabba an yandura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyandur ila Thalhah bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid tapi masih hidup dan jalan di atas bumi, lihatlah kepada Thalhah bin Ubaidillah. Subhanallah ya. Alangkah senangnya Thalhah itu ya. Dia mendapatkan pahala syahid tapi enggak mati. Enak kan? Syahid tapi enggak mati ya. Thalhah ini syahid tapi masih jalan-jalan dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sahabat-sahabat yang saat itu dalam masa genting, posisinya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada Abdullah bin Jahash. Tadi kita itu mulai jam berapa ya? Ini sudah jam berapa? Kurang berapa menit? 1 jamnya.
Nggak tahu, 15 menit gitu aja ya. Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash itu sebelum perang mengatakan, sungguh nanti kalau udah perang, saya berharap mereka membunuh saya dan saya dicabik-cabik, dimutilasi. Sehingga nanti ketika saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian ditanya, "Engkau itu perang untuk apa?" Maka saya akan jawab, "Untukmu ya Allah." Ternyata betulan. Ketika perang berakhir, itu Abdullah bin Jahash itu termutilasi. Mayatnya terpotong-potong. Persis seperti apa yang dia katakan, apa yang dia inginkan, itu ya. Tapi enggak bunuh diri ya, bukan bunuh diri. Silakan tebas saya, enggak. Ya perang secara wajar. Kalau bunuh diri malah dosa. Kemudian ada Amr ibnul Jamuh, yang dia itu sebenarnya punya alasan untuk tidak berperang, atau dia itu diizinkan untuk tidak ikut perang oleh Rasulullah SAW. Dia itu kakinya pincang, seseorang yang kakinya pincang, lalu tapi dia ikut, memaksa kepada Rasulullah untuk ikut, dan kepada Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya meninggal pada hari ini? Apakah kaki saya yang pincang ini bisa masuk surga, menginjak surga?" Katanya Amr ibnul Jamuh, katanya Rasulullah, "Iya." Kemudian ketika udah selesai perang, ya, dia didapati sudah gugur. Dan sebelum perang dia ngomong, "Demi Allah, saya benar-benar akan menginjakkan kaki saya yang pincang ini ke surga." Dan doa dan harapannya terpenuhi. Kemudian juga ada dua orang yang bernama Sabit dan temannya Al-Yaman. Al-Yaman sudah kita sebutkan kisahnya tadi, itu Sabit bin Waqsi yang sudah tua sebenarnya, dan sudah tua dan sebenarnya tidak berperang, tidak apa-apa, tetapi karena ingin kesyahadah, ingin mati syahid, maka ikut perang, dan akhirnya dua-duanya terbunuh, termasuk Al-Yaman yang dibunuh oleh orang muslim sendiri, yang kemudian kaum atau Rasulullah memerintahkan untuk membayar diyatnya, membayar dendanya dari Baitul Mal, tidak dari hartanya yang bunuh, tapi dari Baitul Mal diserahkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, putranya. Tetapi oleh Hudzaifah diserahkan kembali kepada Rasulullah untuk kepentingan umat. Subhanallah ya. Kemudian ada Handalah bin Amir. Subhanallah, Handalah ini. Handalah ini pengantin baru. Hari Jumat nikah dia. Malam ketika kaum muslimin berangkat diajak perang, itu dia segera berangkat. Belum sempat mandi junub, bayangin ya. Berarti kan ya habis sama istrinya kan begitu, manten anyar, bayangin. Pengantin baru. Belum sempat mandi junub udah berangkat. Saking semangatnya ya. Membela agama, membela Rasulullah. Pengantin baru, bayangin. Masih enak-enaknya kan ya. Kayaknya kalau zaman sekarang nggak ada. Susah cari kayak begini. Hanya kayak dongeng aja gitu ya. Malah kalau pengantin baru marah-marah kalau, "Ayo besok kerja gimana sih? Nggak tahu apa gini pengantin baru kayak gini. Cuti masih lama kok." Iya, diajak ronda.
Subhanallah. Ini nggak sempat mandi junub, bayangin. Jadi langsung. Ya mungkin kalau sekarang ada, mungkin mandi junub dulu lah. Saya masih belum, barusan ini harus mandi dulu ini. Gitu. Segera dan kemudian didapati gugur di medan perang. Dan kata Rasulullah SAW, dan Rasul sepertinya tahu kalau dia belum mandi junub, sahabat kalian ini sedang dimandikan oleh para malaikat, katanya. Subhanallah ya. Hamdullah bin Amir. Enggak mikir nanti istri saya terus bagaimana ya. Siapa nanti yang ngerawat? Anak belum punya ya. Baru sehari loh, bayangin. Hamdullah. Antum kalau punya anak, namailah dengan nama-nama para sahabat-sahabat ini ya. Subhanallah. Mus'ab bin Umair, Tolhah bin Ubaidillah, Hamdullah bin Amir, yang luar biasa. Ada lagi Amr bin Uqais radhiyallahu anhu. Dia ini adalah seorang yang kafir, tapi teman-temannya banyak yang muslim. Ketika terjadi perang hari Sabtu itu, dia nyari teman-temannya Amr bin Uqais ini, tapi tiap kali rumah yang dia datangi, teman yang dia datangi sedang perang. Ke rumah yang lain lagi sedang perang, ke rumah yang lain lagi sedang perang semuanya. Wallahu alam, tiba-tiba timbul keinginannya juga ikut perang. Karena dia kafir, mungkin dia berperang karena membela negara, membela negeri, bukan karena agama. Sehingga dia ikut berperang dengan gagah berani juga. Sampai akhirnya dia mendapatkan luka-luka yang begitu banyaknya. Padahal dia itu benci Islam. Dia terkenal sebagai orang yang benci Islam. Tapi anehnya saat itu dia ikut perang. Dan ketika dia mendapatkan luka-luka yang begitu banyak, diantar pulang dalam keadaan luka-luka yang parah. Lalu saat itu seorang sahabat, dia berkata kepada saudaranya Amr tadi itu. Kemudian ditanya saudaranya Amr, salihi hamiyatan liqaumik au ghadaban lahum am ghadaban lillah. Tolong tanyakan kepadanya, apakah dia itu perang itu demi bela kaumnya, demi bela negaranya, atau karena dia itu marah kepada kaumnya, atau karena marah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia marah kepada orang kafir karena Allah Subhanahu wa taala sudah masuk Islam gitu. Apakah dia itu sudah masuk Islam sehingga ikut perang, atau dia itu belum masuk Islam tapi berperang karena bela negara saja? Lalu ditanyakan oleh saudaranya tersebut kepada Amr, dan katanya saudaranya, faqala bal ghadaban lillah wa li rasulih. Dia berperang karena Allah dan karena Rasulnya. Lalu katanya, kemudian meninggal. Setelah itu dia meninggal. Katanya Rasulullah, uruslah jenazah saudara kalian. Jadi saudara, sudah saudara kalian. Padahal sholat sekalipun belum. Dia belum sempat untuk menjalankan perintah Allah. Iman mati, tapi langsung masuk surga. Subhanallah ya. Enaknya itu. Ini kisah-kisah kepahlawanan yang ada di dalam perang Uhud, dan akhirnya kaum muslimin tadi itu bisa berkumpul menyelamatkan Rasulullah, dan orang-orang kafir merasa menang. Akhirnya mereka pulang. Mereka pulang dengan penuh kepuasan. Puas, sudah balas dendam
kekalahan di dalam perang Badar. Dan Rasulullah luka-luka berdarah sampai salah satu gigi beliau patah. Dan sahabat-sahabat banyak yang gugur. Saat itu hari yang begitu menyedihkan. Nah, nanti setelah itu masih ada lagi kejadian-kejadian setelah perang Uhud tersebut. Kita cukupkan sampai sini saja dulu. Berikutnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga bahasan kita dan kajian kita pada sore hari ini bermanfaat. Kita bisa mengambil hikmah dari keimanan, ketakwaan, kekuatan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan kita bisa mengambil hikmah akibat dari kaum muslimin apabila menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka akibatnya begitu besar bagi umat. Akibatnya dia atau mereka, kita apabila menyelisihi Rasulullah, maka tidak ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.